Selamat siang nih Bapak dan satu lagi anak muda ini. Ini saya agak ragu sedikit nih. Ini termasuk generasi milenial Z atau bagaimana nih? Kalau di sebelahnya kayaknya sudah generasi kolonial nih kayaknya. Ya Pak ya, tapi bukan kolonial Belanda loh Pak ya. Dari segi usia lah. Tapi semangatnya muda kan Pak? Nah, lagi sibuk dia ngeliatin nih kayaknya transferan nih dari mana ya, atau ngecek medsos kan gitu. Sekarang zamannya medsos ya, Mas kan sebagai pengguna medsos ya Mas ya. Tentu udah ngelihat berseliweran ya berita atau video, meme atau apapun ya tentang pemilu presiden khususnya ya. Karena yang ngomongin calon anggota DPR kok dikit banget gitu ya. Orang lebih tertarik sama capres dan cawapres kan gitu. Kemarin ikut debat nggak? Yang pertama dan kedua? Yang debat ikut sih kemarin. Yang pertama yang nonton di rumah, yang kedua kemarin nonton di bawah. Oh nobar? Ada nobar kemarin. Iya. Kalau sepak bola pernah nobar nggak? Oh bola nobar kalau kemarin Piala Dunia atau gitu ya. Oke. Sekarang kan begini nih. Sebagai anak muda, sebagai generasi Z ya, yang diinginkan untuk Indonesia ke depan ya, orang bilang Indonesia Emas 2045 gitu. Atau yang paling dekat dulu ya, 5 tahun ke depan apa nih? Yang saya inginin ya, jadi kalau jadi anak muda itu ya punya pemimpin yang bisa bertanggung jawab dengan kata-katanya, yang bisa sesuai apa yang dia bicarakan pas debat, apa yang telah dia jabarkan kemarin bisa terlaksana lah pada saat memimpin nanti jikalau terpilih. Oh begitu. Ya. Kan sebagai anak muda juga tentu punya cita-cita untuk Indonesia tuh seperti apa sih cita-citanya Mas? Ya cita-cita kita mau jadi negara maju lah seperti negara-negara lain kan. Punya lapangan kerja yang luas, punya teknologi yang juga berkembang di masyarakat supaya kita dapat bersaing ke depannya dengan negara seperti itu ya. Ya. Pak, kalau Bapak sependapat nggak dengan sahabat muda kita ini Pak? Ya, sependapat Pak. Tentu mungkin kurang detail, terlalu general ya. Ya kan? Bapak mendetailkan nih sebagai orang yang lebih muda, ya lebih senior sedikit lah. Ya. Jadi kita itu kedepannya mengharapkan agar Indonesia Emas itu ya, negara kita itu negara yang maju ya, korupsi bisa diberantas ya, walaupun sulit karena banyak tekanan dari intervensi dari kiri kanan ya, penegakan hukum juga harus penegakan hukum yang tanpa pandang bulu ya, artinya semua rakyat itu sama di hadapan hukum. Jadi termasuk tidak adanya kesewenang-wenangan dari penguasa ya kan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan seluruh warganya. Nah, itu aja. Sobat muda, gimana percaya dengan sobat kita yang tadi bahwa salah satu itu adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan juga menegakkan hak asasi manusia. Nah, gimana nih pendapatnya nih? Ya menurut saya emang kalau soal hukum itu kan emang harus ditegakkan ya. Apalagi dengan adanya sekarang mungkin adanya ya pelanggaran HAM kecil akan di daerah-daerah kan, mungkin ada pemukulan atau apa aktivis. Nah itu soal hukum itu harus hal yang paling urgent lah untuk sekarang. Nah kalau soal korupsi itu juga penting, apalagi sekarang Indonesia kan sedang disorot dari soal korupsinya, sehingga menurut saya untuk kedepannya untuk Indonesia Emas, korupsi Indonesia dapat berkurang atau bisa hilang. Begitu ya. Nah sekarang kan ini kita mau nanya kepada Mas dan Bapak ini, ya jawabannya kira-kira sama, berbeda, atau ada dissenting opinion gitu. Memangnya sidang Mahkamah Konstitusi kok ada dissenting opinion ya? Tapi begini loh maksudnya, kan ada 3 capres dan pasangannya masing-masing gitu ya. Memperhatikan debat atau kampanye mereka selama ini, mungkin ada belusukan juga, ada adu gagasan gitu kan. Yang paling bisa atau yang kira-kira bisa mampu maksimal nanti kalau mereka salah satu terpilih di antara mereka atau yang Bapak pilih itu di antara mereka tuh yang bisa melaksanakan
harapan-harapan Bapak itu yang mana Pak? Nomor 1, calon nomor 2 atau calon nomor 3 nih? Kalau menurut saya itu calon pasangan nomor 3 ya. Karena dua-duanya kan sudah berpengalaman dalam bidang hukum, sementara yang Pak Ganjar itu kan dia pernah di legislatif 2 periode dan di eksekutif jadi gubernur Jawa Tengah 2 periode, jadi dia mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat itu seperti apa, juga permasalahan di legislatif, dia bagaimana membuat atau menggolkan suatu perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua golongan dan untuk mensejahterakan seluruh warga. Seperti itu ya Pak. Jadi Bapak inginnya berarti Ganjar Mahfud ini Pak ya, bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Nah kalau Mas gimana nih Mas? Termasuk golongan yang mana nih? Kalau saya sih lihat dari pengalaman aja ya kan, nomor 3 juga miliki pengalaman. Setuju juga tadi sama orang tua ini. Sama Opa ya? Oh ya, Opa. Ya berdasarkan pengalaman, biarpun ada di paslon 2 juga anak muda kan, tapi saya yakin untuk kedepannya biarkanlah yang tua, yang senior, yang lebih berpengalaman untuk memimpin, untuk mungkin untuk yang anak muda bisa untuk menjadi tombak utama lah jikalau ada permasalahan yang menyangkut anak muda juga, dan bisa menjadi pendorong juga untuk anak muda kedepannya untuk jadi lebih baik. Loh, jadi yang mana nih? Saya tetap nomor 3. Nomor 3? Iya. Loh, kan di nomor 2 tuh ada anak mudanya. Iya. Katanya di nomor 1 juga mengakunya berjiwa muda gitu. Nggak berpaling ke lain hati nih, Bapak ini kira-kira gimana nih? Berpaling ke lain hati nggak? Atau tetap di nomor 3? Oh, saya dulu. Saya tetap di nomor 3 sih, karena terkadang umur itu kan bukan faktor segalanya, tapi juga pengalaman juga menjadi faktor yang penting juga. Jadi dilihat dari pengalaman kepemimpinan juga, lihat juga apa program-program dia yang telah dia jabarkan kemarin kan. Setelah kita lihat hasil debat capres maupun cawapres, saya yakin sih untuk nomor 3. Jadi umur belum tentu menjadi faktor utama. Kalau begitu calon nomor 2 tuh kan paling tua tuh. Gimana dong? Pak Prabowo kan paling senior dari 2 calon lainnya gitu loh. Gimana dong? Kan kalau soal ya gimana ya? Kan tadi saya bilang juga soal kepemimpinan kan, Pak Prabowo kan pernah jadi bagian keamanan negara itu ya Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Tapi kan dia belum tentu bisa memimpin negara ini. Soalnya kan dia belum ada pengalaman yang kuat lah. Kalau Pak Ganjar kan pernah memimpin, karena Pak Ganjar pernah menjadi gubernur, jadi jiwa kepemimpinannya mungkin sudah terbentuk di situ. Jadi dia sudah tahu cara yang terbaik untuk mengatur Indonesia ke depannya. Bagaimana Bapak sependapat dengan? Kan kita juga harus melihat track record, ya kan? Karena yang nomor 2 kan terlalu banyak masalah yang belum clear, ya kan? Yang nomor 3 itu calon yang kita lihat itu track recordnya yang paling baik untuk memimpin negara, karena sebagai seorang pemimpin kita harus memilih yang pemimpin yang tidak ada catatan masa lalunya yang perlu yang bermasalah lah gitu. Seperti itu ya. Nah jadi menurut beliau bahwa catatan masa lalu atau track record itu menjadi sangat penting. Setuju nggak kalau track record itu penting ya? Ya, menurut kami anak muda terkadang harus kritis juga ya untuk mengkritisi track record juga. Kadang janganlah biarkan, kan kata orang kan masa lalu biarlah masa lalu, tapi kan nggak juga begitu kan. Kita harus juga lihat masa lalu untuk lihat masa depan juga. Jadi gimana kita mau lihat masa depan kalau masa lalunya belum bisa diperbaiki begitu. Seperti itu. Ya, begitulah para sahabat ya. Mereka mempunyai pandangan yang sama tentang pilihan 2024 pada hari Valentine ya. Nah, jadi pilihannya udah pasti ini sepertinya ya.